Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengikuti dinamika persiapan Munas ini, saya tertarik untuk menitipkan pesan terkait dengan judul kita, transformasi jurnalistik cyber di era digital, memperkuat kompetensi perlindungan hukum demi masa depan pers Indonesia. Yang saya hormati para pendiri Persatuan Jurnalis Cyber, yang paling saya hormati dan kita banggakan bersama-sama, Ketua Umum PJS, yang saya hormati sesepuh tokoh pers nasional, para pengurus DPD dan DPC dari seluruh Indonesia. Mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dipertemukan dalam musyawarah nasional ini, bukan untuk sekedar memenuhi agenda organisasi, melainkan untuk memikul sebuah amanah, menentukan arah masa depan Persatuan Jurnalis Cyber, sekaligus meneguhkan kembali martabat jurnalis Indonesia di tengah perubahan zaman yang bergerak semakin cepat. Saudara-saudaraku, para penjaga nurani bangsa, izinkan saya memulai pidato ini bukan dengan sebuah pernyataan, melainkan dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini, saudara-saudara. Apabila suatu hari nanti seluruh wartawan memilih diam, siapakah yang akan berdiri di hadapan bangsa ini untuk mengatakan bahwa masih ada kebenaran yang harus diperjuangkan? Saya ulangi, apabila suatu hari seluruh wartawan memilih diam, seperti yang terjadi salah satunya di Jember, siapakah yang akan berdiri di hadapan bangsa ini untuk mengatakan bahwa masih ada kebenaran yang harus diperjuangkan? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan kata-kata. Pertanyaan itu dijawab oleh keberanian, karena wartawan sejati tidak dikenali dari kartu pers yang disandarnya, tidak pula dari mikrofon yang sedang dipegangnya seperti yang saat ini sedang lakukan, bahkan bukan dari seberapa cepat dia menyiarkan sebuah berita. Wartawan sejati dikenal karena nyali. Wartawan sejati dikenal karena keberaniannya menjaga kebenaran ketika kebenaran itu tidak lagi nyaman untuk disampaikan. Saudara-saudaraku penjaga kebenaran, sejarah tidak pernah mengingat siapa yang paling cepat menulis berita. Sejarah hanya mengingat siapa yang tetap berdiri ketika semua orang memilih mundur. Aplaus buat kita semua. Sejarah tidak pernah dimuliakan. Sejarah tidak pernah memuliakan
mereka yang mengikuti arus. Saya ulangi, sejarah tidak pernah memuliakan mereka yang mengikuti arus. Sejarah selalu memberi tempat terhormat kepada mereka yang menjaga nurani. PJS rumah kita, PJS rumah kita, PJS rumah kita. Terima kasih. Saya lanjutkan. Maka Musyawarah Nasional hari ini bukan sekedar forum memilih kepengurusan, bukan pula menyusun program kerja. Hari ini kita sedang menentukan apakah PJS akan menjadi organisasi yang sekedar mengikuti perubahan zaman atau menjadi organisasi memimpin perubahan zaman. Jadi saya ulangi, kita sekedar mengikuti perubahan zaman atau kita akan memimpin perubahan zaman. Saudara-saudaraku penjaga keadilan, kita hidup pada sebuah zaman yang belum pernah dialami oleh generasi kita sebelumnya. Hari ini kecerdasan buatan AI mampu menulis berita. Algoritma memimpin otak kita menentukan apa yang harus kita baca. Media sosial membentuk opini sebelum fakta selesai diverifikasi. Batas antara fakta dan manipulasi semakin tipis. Batas antara informasi dan disinformasi semakin kabur. Dan di tengah derasnya arus itu ada satu hal yang tidak boleh berubah. Apakah itu? Teknologi akan terus berubah. Platform akan terus berganti dan bertambah. Cara manusia memperoleh informasi akan terus berkembang. Namun kejujuran tidak pernah mengikuti pembaharuan. Kejujuran akan bekerja sesuai normanya. Kebenaran tidak pernah mengenal versi baru, dan hati nurani tidak pernah dapat digantikan oleh mesin secanggih apapun. Karena itu, izinkan saya menitipkan satu kalimat yang saya harap menjadi kompas perjalanan persatuan jurnalis cyber. Kemajuan teknologi tidak boleh melampaui kemajuan integritas. Saya ulangi, kemajuan teknologi tidak boleh melampaui kemajuan integritas. Kalimat itu bukan slogan, kalimat itu adalah pilihan. Pilihan yang akan menentukan apakah kita menjadi saksi perubahan atau menjadi penjaga peradaban. Saudara-saudaraku, apabila kita berbicara tentang advokasi, jangan pernah membayangkan hanya sebagai pendampingan hukum. Jangan pernah membayangkan sebuah pendampingan di ruang penyidikan atau di ruang sidang. Advokasi yang sejati dimulai jauh sebelum seorang wartawan menghadapi persoalan hukum. Advokasi dimulai ketika organisasi itu membangun manusia seperti yang sekarang kita kerjakan. Membangun pengetahuan, membangun karakter, membangun keberanian, dan membangun integritas. Karena sesungguhnya perlindungan terbaik bagi seorang wartawan bukanlah pengacara seperti saya yang hebat. Perlindungan terbaik adalah kompetensi yang tinggi yang saudara-saudara sekarang sedang berjalan di dalamnya. Etika yang kokoh dan organisasi tidak pernah meninggalkan anggotanya dan PJS rumah kita. Itulah makna advokasi yang ingin kita bangun di PJS ini. Advokasi yang hadir sebelum musibah itu datang. Advokasi yang mencegah sebelum pelanggaran itu muncul, dan advokasi yang berdiri paling depan
ketika anggotanya membutuhkan perlindungan. PJS Rumah kita. PJS Rumah kita. PJS Rumah kita. Karena organisasi tidak diukur dari seberapa megah gedung pertemuan ini, tidak diukur seberapa megah sekretariatnya, tidak pula seberapa sering menyelenggarakan kegiatan. Organisasi diukur dari seberapa kuat ia menjaga martabat setiap anggotanya. Saudara-saudaraku, kemerdekaan pers bukanlah hak istimewa yang diberikan kepada wartawan. Kemerdekaan pers adalah jaminan agar rakyat tidak kehilangan haknya untuk mengetahui kenyataan. Sebab ketika pers dibungkam, yang pertama kehilangan bukan wartawan, melainkan rakyat. Ketika berita dibatasi, yang pertama dirugikan bukan media, melainkan demokrasi itu sendiri. Dan ketika fakta dikalahkan oleh ketakutan, yang sesungguhnya sedang terluka adalah keadilan. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kemerdekaan pers dengan cara yang paling bermartabat, bukan dengan kesombongan, bukan dengan merasa kebal terhadap kritik, melainkan dengan prinsip terhadap etika, dengan setia kepada fakta, dengan rendah hati menerima koreksi, dan dengan keberanian mempertanggungjawabkan setiap karya jurnalistik yang kita hasilkan. Karena pers yang merdeka belum tentu dipercaya. Jadi pers dipercaya akan selalu menjaga kemerdekaannya. Saya ulangi, pers yang merdeka belum tentu dipercaya, tetapi pers yang dipercaya akan selalu menjaga kemerdekaannya. Saudara-saudaraku, kita tidak sedang menghadapi revolusi teknologi. Kita sedang menghadapi revolusi peradaban. Hari ini AI, Artificial Intelligence, mampu menyusun naskah dengan cepat. Mesin mampu menerjemahkan bahasa. Komputer mampu menganalisis jutaan data dalam hitungan detik. Namun izinkan saya mengatakan, tidak ada teknologi yang mampu menggantikan hati nurani. Mesin tidak mengenal belas kasihan. Algoritma tidak mengenal keadilan. Kecerdasan buatan tidak mengenal tanggung jawab moral. Karena itu, jangan takut kepada kecanggihan teknologi. Takutlah apabila manusia kehilangan integritasnya. Sebab teknologi hanya mempercepat apa yang ada di dalam diri manusia. Apabila manusia jujur, teknologi akan mempercepat lahirnya sebuah nilai kebaikan. Apabila manusia tamak, teknologi akan mempercepat lahirnya kerusakan. Karena itu saya kembali mengingatkan, kemajuan teknologi tidak boleh melampaui kemajuan integritas. Kalimat ini bukan hanya tema Munas. Kalimat ini harus menjadi budaya organisasi. Saudara-saudaraku, izinkan saya mengajak seluruh keluarga besar PJS, Persatuan Jurnalis Cyber, memulai sebuah perjalanan baru. Perjalanan menuju organisasi yang tidak hanya besar, tetapi juga bermakna. Saya mengajak kita membangun 5 ikhtiar. Pertama, menjadikan kompetensi sebagai kehormatan. Karena wartawan yang berhenti belajar sesungguhnya sedang meninggalkan profesinya sedikit demi sedikit. Kedua, menjadikan etika sebagai mahkota.
karena kecepatan tidak pernah lebih mulia daripada kebenaran. Ketiga, menjadikan perlindungan hukum sebagai kepastian. Tidak boleh ada seorang anggota PJS yang merasa sendirian ketika menjalani profesinya dengan benar. Aplaus buat PJS. Keempat, menjadikan keamanan digital sebagai budaya, karena menjaga data, menjaga sumber informasi, dan menjaga komunikasi adalah bagian dari menjaga kepercayaan publik. Yang terakhir, 5, menjadikan persatuan sebagai kekuatan, karena tidak ada organisasi yang mampu bertahan apabila anggotanya berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada advokasi yang kuat tanpa solidaritas. Tidak ada solidaritas tanpa kepercayaan. Dan tidak ada kepercayaan tanpa integritas. Saudara-saudaraku, bangsa ini tidak membutuhkan wartawan yang paling cepat. Bangsa ini membutuhkan wartawan yang paling dapat dipercaya. Bangsa ini tidak membutuhkan berita yang paling ramai. Bangsa ini membutuhkan berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Bangsa ini tidak membutuhkan wartawan yang mengejar sensasi. Bangsa ini membutuhkan wartawan yang menjaga nurani, karena sesungguhnya kepercayaan adalah mahkota profesi kita. Sekali mahkota itu jatuh, tidak mudah mengangkatnya kembali. Untuk itu, saudara-saudaraku, izinkan saya mengajak kita semua hening sejenak, bukan untuk menoleh ke belakang, bukan pula untuk menghitung sejauh apa kita telah melangkah, tetapi untuk menatap lebih dalam ke ruang yang paling jujur dalam diri kita, ke tempat di mana hati nurani tidak pernah berdusta. Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing seperti yang sering saya lakukan. Mengapa dahulu kita memilih jalan hidup sebagai wartawan? Apakah semata-mata karena kita ingin memiliki kartu pers? Apakah sekedar mengejar kecepatan memberitakan peristiwa? Apakah hanya untuk memperoleh pengakuan, popularitas, atau tepuk tangan? Saya percaya bukan itu alasan yang membawa kita menuju profesi yang mulia ini. Kita memilih jalan ini karena sejak awal kita meyakini bahwa kebenaran tidak boleh kehilangan suaranya. Kita memilih jalan ini karena kita percaya bahwa setiap manusia berhak memperoleh informasi yang benar. Kita memilih jalan ini karena kita sadar tanpa pers yang berintegritas, demokrasi akan kehilangan nuraninya. Dan ketika suatu hari kebenaran mulai disamarkan, fakta mulai diputarbalikkan, kejujuran mulai diperjualbelikan, dan keberanian mulai dibungkam oleh rasa takut, maka harus selalu ada seorang yang memilih tetap berdiri, tetap tenang, tetap jernih, tetap setia kawan dengan fakta, tetap berpihak kepada hari ini. Orang itulah wartawan, dan PJS Rumah kita. dan PJS Rumah kita. Aplaus untuk PJS. Dan pada saat itulah profesi ini berhenti menjadi sekedar pekerjaan. Ia berubah menjadi pengabdian. Ia berubah menjadi amanah, dan berubah menjadi kehormatan yang tidak dapat dibeli oleh jabatan, yang tidak dapat ditukar dengan kekuasaan, dan tidak dapat dikalahkan oleh rasa takut. Karena sesungguhnya seorang wartawan tidak diingat oleh sejarah karena seberapa banyak berita yang ditulisnya.
Seorang wartawan dikenang oleh sejarah karena seberapa teguh ia menjaga kebenaran ketika kebenaran itu sendiri sedang menghadapi ujian. Namun ingatlah, kebenaran tanpa ilmu akan menjadi sebuah kecerobohan. Ilmu tanpa integritas akan menjadi kesombongan. Integritas tanpa keberanian akan menjadi ketakutan. Karena itu, seorang wartawan sejati harus mempersatukan ketiganya: ilmu, integritas, dan keberanian. Tidak boleh satu pun berkurang. Saudara-saudaraku, hari ini saya tidak berdiri di hadapan saudara sebagai orang yang merasa paling benar. Saya berdiri di sini sebagai sesama wartawan yang sedang mencari kebenaran, yang sama-sama mencari kebenaran itu sendiri. Sebagai sesama anak bangsa yang percaya bahwa bangsa Indonesia membutuhkan pers yang kuat, bukan pers yang kuat karena modalnya, bukan pers yang kuat karena teknologinya, tetapi pers yang kuat karena dipercaya rakyatnya. Sebab pers yang merdeka adalah syarat demokrasi. Pers yang dipercaya adalah syarat peradaban. Kalimat ini hendaknya menjadi arah langkah kita. Karena sejarah tidak hanya bertanya apakah pers pernah merdeka, tetapi juga bertanya apakah pers layak dipercaya. Saudara-saudaraku, saya bermimpi suatu hari ketika Persatuan Jurnalis Indonesia disebut, yang terlintas di benak masyarakat bukan hanya sebuah organisasi, melainkan sebuah kehormatan, sebuah integritas, sebuah keberanian, sebuah rumah besar yang melindungi wartawan, sebuah rumah besar yang mendidik wartawan, sebuah rumah besar yang membela wartawan, dan lebih dari itu, sebuah rumah besar yang menjaga kepercayaan rakyat. Karena sesungguhnya kepercayaan rakyat adalah modal terbesar yang dimiliki pers. Bukan gedung ini, bukan jabatan, bukan teknologi, bukan pula kekuasaan, melainkan kepercayaan. Dan kepercayaan itu tidak pernah diwariskan. Kepercayaan harus diperjuangkan setiap hari, mulai setiap berita, mulai setiap kalimat, mulai setiap keputusan etik. Saudara-saudaraku, mungkin beberapa tahun dari hari ini tidak ada lagi yang mengingat siapa yang berdiri di podium ini, termasuk saudara dan saya. Tidak semua orang akan mengingat siapa ketum PJS yang luar biasa dan baik hati ini. Tidak semua orang mengingat siapa ketua advokasinya yang bawel ini. Bahkan mungkin tidak semua orang akan mengingat di kota mana, di hotel apa musyawarah nasional ini dilakukan. Tetapi saya berharap sejarah akan mengingat bahwa pada masa ketika disinformasi menyebar lebih cepat daripada fakta, pada masa ketika teknologi berkembang cepat daripada kebijaksanaan, pada masa ketika tekanan terhadap profesi wartawan semakin berat, PJS, Persatuan Jurnalis Cyber, memilih satu sikap: tetap hadir, tetap menjaga integritas, tetap membela kebenaran, dan tetap mengabdi kepada bangsa dan rakyat. Saudara-saudaraku, kelak anak-anak kita mungkin tidak akan bertanya berapa banyak berita yang pernah kita tulis. Mereka mungkin tidak akan bertanya berapa banyak penghargaan yang pernah kita terima. Tetapi mereka akan bertanya, apakah ayah, apakah ibu, apakah abah meninggalkan untuk negeri ini ketika menjadi seorang wartawan? Apa yang pernah
kita perbuat. Semoga saat itu kita mampu menjawab dengan kepala tegak tanpa ragu-ragu bahwa kita tidak mewariskan rasa takut, kita mewariskan keberanian, kita tidak mewariskan kebencian, kita mewariskan kejujuran, kita tidak mewariskan propaganda, kita mewariskan kebenaran. Karena pada akhirnya profesi wartawan bukan diukur dari seberapa banyak kita berbicara, melainkan dari seberapa besar manfaat yang ditinggalkan bangsa. Saudara-saudaraku, marilah nanti setelah semua acara selesai, kita pulang dari musyawarah ini bukan hanya membawa keputusan, bukan hanya membawa program kerja, bukan hanya membawa kepengurusan baru, tetapi membawa tekad baru, tekad untuk menjadi wartawan yang lebih cerdas, lebih berani, lebih beretika, lebih profesional, lebih berintegritas, dan lebih setia kepada kepentingan bangsa daripada kepentingan apapun. Karena kemajuan teknologi tidak boleh melampaui kemajuan integritas. Kemerdekaan pers tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab moral, dan kepercayaan rakyat tidak boleh pernah kita hianati. Izinkan saya menutup pidato ini dengan satu kalimat yang saya titipkan bukan hanya kepada keluarga besar Persatuan Jurnalis Cyber, tetapi kepada seluruh wartawan Indonesia. Saudara-saudaraku, mari nanti setelah musyawarah nasional ini selesai, pulang dengan satu tekad yang tidak boleh pernah kita khianati, menjaga pena agar tetap dipimpin oleh hati nurani, menjaga fakta agar tetap berdiri di atas kepentingan, menjaga integritas agar tetap mulia daripada popularitas, dan menjaga keberanian agar tidak pernah tunduk kepada rasa takut. Sebab selama wartawan Indonesia tetap setia kebenaran, sesungguhnya selama itu pula harapan bangsa akan tetap hidup. PJS rumah kita, PJS rumah kita, PJS rumah kita. Mari kita jaga pena kita, mari kita jaga kehormatan profesi kita, mari kita jaga kepercayaan kepada pers Indonesia. Sebab ketika pers menjaga kebenaran, sesungguhnya pers sedang menjaga masa depan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian.